Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa persidangan kasus Brigadir Joshua. Dalam beberapa tahapan lagi akan sampai ke dalam tahapan putusan dari hakim. Dan kemarin teman-teman sudah kita bahas mengenai ada dugaan video yang beredar di TikTok, yang itu adalah dari dugaannya adalah Hakim Wahyu Iman Santoso. Ternyata sudah dikonfirmasi oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto, yang mengatakan bahwa video tersebut adalah benar, memang adalah Wahyu Iman Santoso, tetapi itu adalah bagian yang dipotong-potong dan kemudian tidak secara utuh yang ditujukan untuk framing tertentu. Sebenarnya, pada saat aku membahas video itu di pertama kali, aku juga sudah mengatakan yang sangat kuat bahwa dugaanku sangat kuat, itu memang beneran adalah Hakim Wahyu. Tetapi kan yang jadi kita pertanyakan, sudah aku bahas juga di video itu, memang kontennya apa? Kok Hakim Wahyu dikatakan dari Komisi Yudisial, kalau memang itu terbukti dia akan diberikan sanksi misalnya adalah dengan dia tidak menjadi hakim, diganti dalam kasus sidang Sambo. Karena yang diuntungkan tentunya adalah para terdakwa. Memang kontennya apa? Coba kita simak dulu ya pada saat aku ngomong kemarin di video di episode 345. Aku sih menduga bahwa ini adalah dugaanku sangat kuat, memang beneran Hakim Wahyu. Tetapi coba kita lihat konteksnya, kontennya. Jadi memang sudah dugaan sangat kuat, aku menganalisa bahwa itu adalah Hakim Wahyu. Tetapi kan yang menjadi permasalahan adalah konteksnya, kontennya apa. Karena kan dari Komisi Yudisial juga memberikan isyarat akan dilakukan pergantian kalau itu terbukti. Menurut aku gini ya, ini untungnya salah satu kekuatan dari sosial media. Karena aku melihat dari sosial media, banyak sekali yang mendukung Hakim Wahyu. Makanya no viral, no justice itu masih terus berlaku untuk kasus ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak lelah, tidak lengah untuk mengawal kasus ini. Dengan sebegitu masifnya masyarakat yang begitu mendukung Hakim Wahyu, ini memberikan sebuah angin segar bagi kasus Sambo akan segera terungkap dengan hukumannya yang akan diberikan adalah pembunuhan berencana ataukah hanya pembunuhan spontanitas. Kata-kata lebih detailnya kalian bisa tonton di video tersebut ya. Tetapi yang disampaikan dari Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di sejumlah wawancara bahwa pertama teman-teman, video Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso itu hanya video editan dan tidak menampilkan pernyataannya secara utuh. Artinya itu video beneran tetapi dipotong-potong doang begitu untuk framing tertentu. Itu hanyalah pembicaraan secara normatif saja. Makanya disebutkan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Tidak ada pembocoran putusan karena memang belum ada putusan tersebut. Seperti yang kita bisa bahas, sebenarnya kata-katanya kan simple ya. Masalahnya dia nggak masuk akal banget. Ini adalah salah satu bagian di rekaman video yang tersebar tersebut. Bahwa dikatakan bahwa nggak masuk akal dia nembak pakai pistol Joshua. Tapi nggak apa-apalah katanya. Saya nggak akan tekan dia untuk ngaku. Karena kita nggak butuh pengakuan. Kemudian ada perempuan yang menjawab, betul Mas Wahyu ngomong gitu, nggak butuh pengakuan. Saya nggak butuh pengakuan, kita bisa menilai sendiri, silahkan saja saya bilang mau buat kayak gitu. Kemarin tuh mulut saya sebenarnya sudah gatel, tapi saya diamin aja. Terus juga ada satu video lainnya yang dengan captionnya adalah akan diberikan hukuman mati atau juga seumur hidup. Itu adalah hal yang dibicarakan oleh Hakim Wahyu, walaupun tidak secara utuh. Juga sekali lagi aku tegaskan, ternyata kan kontennya yang dibahas ini nggak begitu frontal ya. Pada saat Hakim Wahyu sidang yang disiarkan secara langsung, kata-katanya jauh lebih frontal dibandingkan dengan video tersebut. Jujur ini adalah sangat nyata sekali, adalah upaya pelemahan dari Hakim Wahyu Iman Santoso. Pertama, tahapan pertama yang sudah real ya, yang bisa kita lihat di media massa pada saat beliau dilaporkan oleh salah satu terdakwa, yakni adalah pengacara Kuat Ma'ruf, untuk dinilai sudah melanggar kode etik. Itu juga aku menduga sangat kuat bagian upaya untuk melemahkan Hakim Wahyu. Dan ternyata kan memang secara tersirat, eksplisit lah, nggak tersirat lagi secara nyata gitu ya, bahwa Hakim Wahyu setelah beliau dilaporkan juga lebih mengontrol kata-katanya yang lebih normatif, tidak terlalu kesannya emosional pada saat persidangan. Sebelum Hakim Wahyu dilaporkan, ada kata-kata yang juga membuat perdebatan di masyarakat Indonesia. Misalnya yang kayak kamu tuli, kamu buta, hanya kiasan doang, dan juga kamu sering bohong, begini-begini. Tetapi setelah ada laporan tersebut,
Walaupun sampai sekarang kita masih belum tahu hasilnya apa, apakah laporan tersebut diterima atau tidak. Karena sekali lagi seperti yang disampaikan dari juru bicara Komisi Yudisial, memang kalau terbukti ada pelanggaran kode etik, ya pastinya hakim akan diganti. Dan kalau hakim diganti, jelaslah sudah tinggal 2 tahapan lagi. Tahapan berikutnya adalah pembacaan tuntutan dari JPU, kedua adalah pledoi dari para terdakwa atau pembelaannya, dan ketiga itu adalah putusannya. Kalau tahapan sekarang ini hakimnya diganti, ini sangat menyedihkan. Proses panjang yang sudah dilalui itu nanti pada kualitas putusan nanti nggak akan maksimal menurut aku, karena kan ada bagian dalam putusan hakim itu adalah keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu tidak bisa didapatkan hanya dari sekedar membaca BAP atau membaca catatan dalam persidangan, itu tidak bisa. Ada bagian hal-hal yang tidak bisa dikatakan secara kualitatif, tetapi adalah bagian yang ada di dalam hati. Itu namanya juga keyakinan hakim. Makanya hakim itu bisa aja memutuskan walau cuma 1 alat bukti plus dengan keyakinan hakim itu sudah bisa untuk diputuskan. Walaupun secara aturan dalam hukum minimal harus ada 2 alat bukti untuk menentukan satu isu itu adalah fakta atau tidak. Tetapi special case untuk hakim di sini. Dari Kepala Humas PN Jaksel juga menegaskan tentang isu yang Sambo katanya akan bebas dan juga PC serta terdakwa lainnya karena sudah 90 hari. Ternyata kan sudah dijelaskan dan aku juga sudah membahas ya di beberapa waktu lalu bahwa untuk kasus tertentu yang hukumannya di atas 9 tahun penjara itu bisa terus dilakukan extend perpanjangan sampai kasusnya selesai. Ternyata benar juga teman-teman. Perpanjangan penahanan selama 30 hari telah dikabulkan. Kalaupun setelah 30 hari nanti masih belum ada putusan, itu bisa dilakukan perpanjangan 30 hari berikutnya lagi. Terus menurut aku juga upaya-upaya pelemahan dari hakim ini nggak bisa kita biarkan begitu saja teman-teman. Tapi thank you banget ya netizen Indonesia, aku harus akui luar biasa banget. Kayak Pak Mahfud MD juga berbicara di sejumlah media massa kenapa Hakim Wahyu diserang, yaitu adalah karena upaya-upaya pelemahan dari hakim yang menangani kasus Sambo dan tidak gampang. Aku sih sangat menduga kuat ya, kan artinya rekaman Hakim Wahyu itu tersebut adalah benar, tetapi tidak seutuhnya, hanya potongan-potongan tertentu saja. Tetapi dari fakta-fakta persidangan yang aku lihat ini, dugaanku sangat kuat. Aku bisa memprediksi ya dengan fakta yang sudah ada, pasalnya 340, pembunuhan berencana, hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Terus banyak hal juga sudah mengarah ke sana. Hakim juga sudah nggak butuh lagi pengakuan dari para terdakwa. Aku sih menduga sangat kuat potensi untuk Sambo bahkan PC untuk dihukum mati itu sangat tinggi, di atas 70%. Antara 70-90% potensi tinggi aku melihat bahwa Sambo akan dihukum mati. Ya, itu adalah potensinya 70-90%. Sedangkan kalau untuk Putri Chandrawati, potensi untuk dilakukan hukuman maksimal karena dia juga sama ya, terkenanya juga pasal 340 sama seperti Sambo. Hukumannya kalau untuk PC itu antara 60 sampai 80% potensinya tinggi juga untuk PC. Tetapi kalau untuk terdakwa lainnya misalnya Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, sepertinya tidak akan mendapatkan hukuman yang maksimal tersebut. Kemungkinan besar adalah yang 20 tahun penjara. Ini adalah prediksiku dengan melihat fakta-fakta persidangan dan aku lihat dari pasalnya plus juga dengan kasus yang lain. Lantas bagaimana dengan Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator? Aku melihat di sini memang si Richard ini mendapatkan banyak keuntungan dengan status JC dia. Dan aku yakin sih Richard akan mendapatkan banyak keringanan di bawah 20 tahun penjara. Bisa aja mungkin hanya 5 tahun, tapi kalau 1 tahun kayaknya agak kecil kemungkinan ke arah sana. Tetapi kita nggak tahu juga, kan ada dari ahli pidana juga yang mengatakan bahwa Richard ini hanyalah sebagai alat gitu ya. Alat untuk melakukan sesuatu hal yang dipakai oleh atasannya. Alat itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini juga masih menjadi perdebatan. Ini adalah bagian dari keyakinan hakim. Apakah hakim akan mengikuti bagian yang ini atau bagian yang itu? Kalau kita serahkan ke ahlinya juga, ahli pidana hukum pidana, itu juga sama. Mereka terpecah menjadi 2. Bahwa ya Richard bersalah, harus dihukum juga. Tetapi di bagian lain mengatakan Richard tidak bersalah, dia hanyalah alat saja dan alat tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya bagaimana dong Anjas? Itulah keyakinan dari hakim yang akan bisa menentukan nanti. Terus juga,
Ini ada upaya sih menurut aku untuk mengganggu konsentrasi dan mengganggu putusan dari hakim nanti. Mengganggunya adalah karena kayak kemarin ya, saat Hakim Wahyu dilaporkan oleh kuasa hukumnya Kuat Ma'ruf, itu sebenarnya sudah mengganggu loh. Kan kita bisa melihat secara nyata di lapangan ya, di persidangan, Hakim Wahyu sudah lebih mengontrol, sudah tidak terlalu frontal. Dengan adanya ini, aku yakin akan jauh lebih hati-hati lagi. Sisi baiknya adalah kita bisa melihat bahwa oh ternyata masyarakat kan ada sebagian yang menilai, yakin nggak sih ini hakimnya akan beneran memberikan hukuman yang seadil-adilnya untuk Sambo? Kan masih banyak tuh, kalau sebulan lalu itu ya, masih banyak yang meragukan hal ini. Tetapi dengan kejadian ini, sisi positifnya adalah, wah ternyata kayaknya Hakim Wahyu dan juga timnya sulit disentuh dalam tanda kutip oleh dugaannya adalah timnya Sambo. Makanya tim Sambo melakukan serangan secara seperti ini. Dugaannya adalah seperti itu. Nah ini juga sisi positif ya menurut aku juga. Makanya ada peran serta dari masyarakat dan juga media yang begitu setia mengawal melihat kasus ini agar tidak kecolongan sedikit pun. Terus, aku juga melihat ada liputan dari Kompas TV yang merupakan salah satu dari beberapa media pada saat Hakim Wahyu mengunjungi lokasi TKP di Duren 3 dan juga di Saguling. Ternyata dari pengamatan Kompas TV di sana, hanya rumah di Duren 3 yang dipolis lain, sedangkan rumah yang di Saguling itu masih digunakan keluarga Sambo sampai sekarang. Oke, sebenarnya tidak masalah seperti aku bilang, mau itu digunakan kedua-duanya juga nggak masalah karena tujuannya dari Hakim Wahyu ke sana bukan untuk mengumpulkan barang bukti. Beliau bukanlah tim forensik, tetapi hanya untuk melihat apakah benar sih ruangannya segede apa, lokasinya di mana-mana, asalkan tidak dilakukan perubahan yang masif ya, kalau cuma dibersihkan atau dipel dan sebagainya, it's fine, karena bukan itu poin utamanya. Tetapi kan setelah aku mengamati dari kunjungan langsung ke lokasi TKP, ternyata kan rumahnya, terutama yang di Duren 3, TKP tempat penembakan Joshua itu, ruang tamunya itu sangatlah kecil dan nggak mungkin kalau Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal tidak melihat, tidak mendengar. Itu yang berkali-kali dikatakan dalam persidangan di bagian krusial pada saat melakukan eksekusi tersebut. Nah ini adalah bagian untuk mendapatkan keyakinan dari seorang hakim. Kan hakim juga berkali-kali mengatakan, saya tidak butuh pengakuan kalian. Silahkan kalian berbohong, silahkan kalian bermanuver ini dan itu karena saya tidak butuh pengakuan kalian. Lantas gimana dong? Karena kan dalam hukum, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu alat bukti saja, yakni adalah keterangan dari Richard Eliezer, itu baru satu doang. Lantas bagaimana? Ya ditambah dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim untuk mendapatkan tersebut di samping ditunjang dengan alat bukti lainnya, misalnya keterangan ahli ataupun juga petunjuk, tapi juga bisa melihat lokasinya langsung. Masuk akal nggak sih kalau Kuat Ma'ruf mengatakan, oh saya nggak lihat, nggak tahu kalau ada penembakan itu. Begitupun juga dengan Ricky Rizal. Menurut aku, pada saat beliau datang ke rumah TKP tersebut, aku yakin sih beliau semakin yakin bahwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf itu banyak bohong. Bohongnya adalah dengan mengatakan tidak tahu, dia mau cari aman, begitu. Dia mungkin ada deal-dealan dengan timnya Sambo, dugaannya ke sana, tetapi dia juga tidak punya cukup keberanian untuk mengatakannya karena mungkin ada sesuatu hal di balik itu semua. Dan hakim juga sudah mengetahui hal tersebut, makanya nggak bisa lagi berharap kepada para saksi yang sebagai terdakwa tersebut. Makanya mereka langsung terjun ke lokasi ke TKP dan melihat, oh ini ternyata nggak masuk akal. Jadi potensi sangat besar Sambo akan diberikan hukuman maksimal di pasal 340. Kalau menurut kalian, apakah mungkin akan diberikan pasal tersebut? Kalian juga bisa tuliskan opini kalian, apakah akan diberikan hukuman maksimal untuk Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Menurut aku sih, yes, akan diberikan hukuman maksimal tersebut. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, juga subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.